Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kampus Sejuta Inovasi. Hai, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Abdullah Firul Anam dari Prodi S1 Informatika. Jadi di kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan sebuah perintah pemrograman di suatu mata pelajaran basis data ya teman-teman. Kurang lebih programnya namanya SQL. Nah, di dalam SQL tersebut saya mendapatkan subbab yaitu bernama transaksi. Jadi kesempatan kali ini teman-teman dengarkan sampai habis ya videonya. Stay tune. Panggil lagi. Jadi gini, saya jelaskan apa itu transaksi ya. Jadi secara sederhana, transaksi adalah salah satu sekumpulan perintah dalam program SQL ya yang perlu dilakukan sebagai salah satu unit kerja tunggal. Dalam transaksi berlaku prinsip semua atau tidak sama sekali, all or nothing. Jika semua perintah dalam kumpulan perintah tersebut ya jika dilakukan itu berhasil, maka akan langsung disimpan dalam SQL-nya, query-nya ya, secara permanen. Namun perlu diingat ya teman-teman, jika ada satu perintah yang gagal, maka seluruh rangkaian operasi akan dibatalkan. Jadi data akan kembali ke kondisi semula. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman sambil berjalan yuk. Oke, tadi kan kita jelaskan apa itu transaksi, ya kan? Sekarang masuk ke contohnya. Jadi bayangkan saja ada orang yang mentransfer uang itu kurang lebih nominalnya 1 juta ya ke teman. Habis itu ada 2 proses di dalamnya. Nah, prosesnya pertama itu saldo yang orang tersebut itu kirim ke saya itu berkurang nominalnya 1 juta. Nah, dan orang yang mentransfer saya itu akan saldo saya akan bertambah nominalnya 1 juta teman-teman. Jadi jika proses pertama itu berhasil tapi servernya mati gitu ya, bisa proses kedua selesai, uang Anda hilang di awan. Maksudnya itu uangnya itu akan terkunci di cloud, di cloudnya SQL. Jadi transaksi memastikan hal ini tidak akan terjadi dengan adanya transaksi tersebut. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip ICID. Nah, setiap transaksi dalam MySQL, khususnya menggunakan storage engineering InnoDB, harus mematuhi 4 prinsip utama yang disebut sebagai ACID. Seluruh operasi dalam transaksi dianggap sebagai satu atom. Jika satu gagal, maka seluruhnya akan gagal. Intinya yaitu transaksi tidak boleh setengah jalan. Semua perintah harus berhasil. Nah, jika satu gagal, maka seluruhnya akan gagal dan data tidak ada yang berubah yang akan disimpan. Yang kedua yaitu consistency. Nah, transaksi harus membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya, menjaga semua aturan constraint seperti foreign key atau unique index. Intinya data selalu dalam keadaan benar dan valid. Setelah transaksi selesai, database tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu isolation atau isolasi. Transaksi yang berjalan secara bersamaan tidak boleh saling mengganggu. Hasil dari transaksi yang belum selesai tidak boleh terlihat oleh transaksi lainnya. Intinya transaksi yang tidak saling mengganggu
transaksi yang sedang berjalan tidak bisa dilihat atau mengaruhi transaksi lainnya sampai benar-benar selesai. Yang keempat yaitu durability atau durabilitas. Sekali transaksi dinyatakan berhasil, perubahan akan bersifat permanen dan tetap ada meskipun sistem crash atau mati listrik. Nah, intinya data yang sudah disimpan tidak akan hilang. Setelah transaksi berhasil, data tetap aman meskipun terjadi crash, error sistem, atau mati listrik. Nah, prinsip ICID adalah fondasi utama kendala transaksi database. Dengan ICID, sistem dapat menjamin bahwa data selalu aman, akurat, dan konsisten. Meskipun terjadi kegagalan sistem atau akses bersamaan oleh banyak pengguna. Oleh karena itu, ICID sangat penting dalam aplikasi yang berhubungan dengan data kritis seperti keuangan, perbankan, dan sistem informasi lainnya. Ya, mungkin itu saja bagian dari prinsip ICID. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang operasi dasar transaksi pada MySQL. Nah, sebelum kita masuk ke perintah teknisnya, kita perlu memahami bahwa secara default MySQL itu bersifat auto commit. Artinya setiap perintah SQL kita jalankan akan langsung disimpan secara permanen ke dalam database. Namun, dalam kasus tertentu seperti transfer uang, kita tidak ingin setiap perintah disimpan satu persatu secara terpisah gitu. Kita ingin serangkaian perintah dianggap sebagai satu kesatuan. Disinilah kita menggunakan manual transaction ya guys ya. 3 perintah utama itu the call commands. Untuk mengontrol transaksi secara manual, ada 3 perintah utama yang harus kita kuasai. Yang pertama itu start transaction atau begin. Ini adalah perintah untuk menandai dimulainya suatu rangkaian operasi. Begitu perintah dijalankan, MySQL tidak akan langsung menyimpan perubahan ke disk sampai kita memberikan instruksi lebih lanjut. Kedua, commit. Jika semua perintah dalam rangkaian tersebut berjalan sukses, kita gunakan commit untuk menyimpan seluruh perubahan tersebut secara permanen. Nah, yang terakhir itu rollback. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan di tengah jalan, kita gunakan rollback. Perintah ini berfungsi untuk membatalkan semua perubahan yang dilakukan sejak start transaction itu, sehingga dapat kembali ke kondisi semula sebelum transaksi dimulai. Nah, mari kita implementasikan pada contoh kasus transfer saldo antar rekening berikut ya guys ya. Langkah pertama yaitu inisiasi. Kita mulai dengan start transaction. Sekarang database berada dalam mode menunggu. Nah, langkah yang kedua, proses operasi pertama, kita kurangi saldo pengirim ID 1 sebesar 1 juta, update rekening set saldo 1 juta where ID. Kedua, kita tambahkan saldo penerima ID 2 sebesar 1 juta, update rekening set saldo 1 juta where ID. Nah, langkah yang kedua, pengambilan keputusan logika kondisional. Skenario sukses jika kedua perintah di atas berjalan lancar tanpa error. Kita tutup dengan commit ya guys. Uang resmi berpindah.
Nah, jika skenario gagal, namun bayangkan jika setelah saldo 1 juta berkurang, tiba-tiba koneksi terputus gitu, atau sistem error sebelum saldo bertambah, tidak hilang dengan kita jalan rollback. Kita jalankan rollback aja. Nah, maka di situ kembali ke semula otomatis ya guys ya.